Landas, landas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bule MS. Oke, jadi di video ini atau di kesempatan hari ini, gue baru aja balik ngebenerin knalpot gitu, atau servis knalpot. Jadi alhamdulillah knalpotnya juga udah beres semua, dan terus semuanya udah kelar lah gitu. Jadi gue udah ganti gas full, terus ya walaupun ada sedikit masalah tadi di knalpotnya. Karena kenapa? Si saringan di dalamnya itu ternyata kropos gitu. Gue nggak ngerti kenapanya. Jadi di bagian sambungan, bukan sambungan sih. Jadi yang buat masuk ke si knalpotnya itu belah gitu atau patah gitu. Jadi ya bisa dibilang kropos lah gitu. Jadi si saringannya itu nggak nyangkut gitu. Dan terus juga gas fuelnya juga udah diganti sama gas fuel putih gitu. Ya alhamdulillah, ini udah baru pulang, gue tuh baru sampai rumah. Jadi niatnya juga sekarang karena masih ada waktu gitu. Sekarang masih kurang lebih jam 3-an. Tadi gue keluar rumah itu jam 1-an. Tadi di sana juga gue sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kebetulan juga ya di sana maksudnya ketemu temen ini segala macam. Jadi gue gak ngobrol-ngobrol dulu gitu. Ini baru balik, dan di sini niatnya gue sekalian pengen ganti roller juga, karena rollernya juga udah pada peyang-peyang semua. Jadi niatnya gue pengen ganti biar lebih enak lagi gitu. Dan gue gantinya itu pakai yang berapa gram nanti bisa kita lihat bareng-bareng gitu guys. Nah jadi ini dia motornya gitu. Baru balik banget, dan di sini gue pengen ganti roller nantinya. Jadi gue pengen masukin dulu nih si motornya, dan nanti kita bisa cek sound juga ya, untuk suara knalpotnya itu seperti apa. Cuman di sini tuh si saringan cuman gue sambung aja, jadi nggak gue bobok ulang gitu. Karena gimana, gue masih pengen inilah nanti sewaktu-waktu kalau misalkan emang gue udah bosan, kita bobok ulang knalpotnya gitu guys. Dan ini gue cuman pengen ganti roller aja, atau ngecek bagian pinggiran lagi apa yang harus diganti, nanti bisa kita ganti gitu guys. Oke, kita masukin dulu motornya, habis itu tinggal eksekusi bagian mesin pinggirnya guys. Nah ini dia motornya udah masuk kandang macan. Masuk kandang, udah masuk ke kandang. Udah masuk ke dalam rumah gitu. Dan ya beginilah gitu untuk suasananya. Jadi gimana ya, sorry banget kalau misalkan emang hasil video sekarang itu lagi kurang bagus, apalagi kalau misalkan pas lagi bongkar itu ininya kurang bagus banget. Jadi karena emang kondisi ya, posisi sekarang itu gue lagi ngontrak ya, karena rumah itu lagi direnovasi, jadi nggak mau harus kontrak, dan ya lagi berantakan banget lah. Jadi mohon maaf banget. Dan sebelum kalian buat nonton atau lanjut video ini gitu, jadi kalian bisa subscribe dulu channel ini biar lebih berkembang lagi channelnya gitu guys. Dan ya biar bisa semangat lagi gitu guanya buat kontennya gitu guys. Dan oke, bisa kita lanjut, nanti kita bongkar dulu nih. Jadi gue bongkar dulu mesin pinggirnya, nanti kita bisa lanjut ketika pas udah dibongkar gitu guys. Nah jadi untuk mesin pinggirnya itu udah kita bongkar, udah kita buka, jadi tinggal dan juga si murnya juga udah kita buka-buka. Nah jadi kan yang tadi gue bilang gitu, jadi gue pengen ngeriset lagi soal mesin pinggirnya, terus juga pengen ganti roller gitu, karena rollernya juga udah pada peyang-peyang. Nah di sini juga gue pengen tahu dalam waktu 1 minggu itu kayak gimana nih untuk debunya. Jadi gue pengen tahu nih dalam jangka waktu 1 minggu debu-debunya di bagian mangkok kampas gandanya itu kayak gimana gitu. Karena pas kemarin gue bongkar gitu kan, gue bongkar nih mesin pinggirnya itu
debunya kalau misalkan banyak banget lah gitu, bisa lah mungkin kalau di kilo mah. Dan gue pengen lihat nih, coba kita lihat bareng-bareng guys gitu. Si aman sih, sama bersih sih ya gitu ya, emang seharusnya masih bersih gitu kan, karena baru dibersihin juga kan keseluruhan gitu. Coba kita bagian sininya, untuk bagian sini paling dikit aja sih debunya gitu. Terus paling ini doang nih yang jatuh-jatuhan tuh di bawah gitu, udah sih itu aja. Bentar, kalau masih aman, seroda masih aman. Puli depan kita cek nih, puli depan. Bentar, ada nah nih rollernya. Kayak gini nih guys. Berapa yang 1 2 semuanya sih tuh. Terus kalau untuk debunya nih sini banyak banget tuh, kotor ya udah. Terus ini jadi gue pengen bongkar si ininya nih. Jadi niatnya versi persentrinya itu, ini kan masih pakai standar ya, gue pakai yang bawaannya, pakai bawaan dealer gitu kan, pakai yang standar lah ya. Nah niatan gue itu gue pengen ganti nih persentrinya gitu, jadi gue pengen bongkar dulu nih persentrinya. Nah jadi si pernya udah kepasang nih, per yang barunya ya. Jadi gue pengen jajal nih per yang baru ini, gue pasang ke motor gue gitu, pengen jajal gimana nih dari mulai akselerasinya segala macam perubahannya. Jadi kalau misalkan dia lebih enak pakai per ini, pakai per sentri ini, jadi gue bakal terus pasang. Cuman kalau misalkan emang kurang enak, jadi gue pasang lagi nih si per standarnya gitu, jadi gue balikin lagi yang ke standar gitu. Kalau misalkan kurang enak gitu, jadi gue pengen jajal aja nih si per sentri ini gitu guys. Jadi gue jadi udah selesai gue pasang, tinggal kita pasang si bagian cover ini. Nah jadi si ininya nih guys, apa bagian per sentrinya yang baru gitu, per sentri yang baru itu udah kepasang semua, udah teraplikasi dengan baik. Ini gua nggak nge-record secara detailnya karena ya kalian mungkin udah banyak yang tahu lah ya untuk cara pemasangannya itu kayak gimana. Dan di sini juga nanti tinggal gua kasih grease lagi, grease safety, jangan salah. Terus ini juga karena bocor tuh udah robek segala macam, jadi gua pindahin nih ke sini, pindahin ke wadah ini nih, wadah grease tuh. Jadi ini full lagi nih. Ini dapet dikasih pas itu minta lumayan banyak banget, dan gue lihat tadi di box tempat kunci-kunci bocor, akhirnya ya udah gue pindahin ke ini nih. Udah tinggal gue ini, terus tinggal nanti bagian ini nih, rumah roller juga udah bersih. Terus kalau dilihat dari jalur ya alhamdulillah ini cuman modif dikit aja ya gitu, ngelurusin kemarin itu. Dan kalau untuk ininya kalian bisa lihat nih, emang nggak sampai naik semua nih jalurnya gitu tuh. Cuman menurut gue udah oke banget sih ya gitu, untuk untuk pakaian sehari-hari gitu, menurut gue udah oke banget segini gitu. Dan ini gua untuk secara detailnya ya,
spare CVT itu 1500, dan awalnya itu gue pakai standar, masih pakai standar, dan sekarang gue pengen coba ganti persentrinya itu pakai 1000 rpm gitu. Jadi di sini gitu apa ya, sekalian riset aja gue nyobain nih gimana rasanya kalau misalkan ganti pakai si persentrinya itu gue ganti pakai 1000 rpm gitu guys. Jadi gue pengen ngerasain aja akselerasinya atau top speednya itu kayak gimana. Nah terus lanjut di bagian roller. Nah ini rollernya, tahu ini nih belum juga, dia cuma pas kemarin ngecek ya, buka udah jebol nih ininya. Nah roller, bentar. Roller itu gue pengen coba pakai 11 gram, pengen naikin. Nah tadinya itu pakai yang ini nih, full pakai 10 gram Kawahara juga gitu. Dan ini kondisinya kayak gini nih, ini pas ganti itu mau touring, jadi peyangnya juga sebenarnya belum peyang-peyang banget sih, masih oke lah kalau buat harian mah. Cuman ya gue pengen ngejajal di bagian 11 gram gitu, jadi gue pengen taikin 1 gram semuanya ya. Ini apa namanya, inian gue aja sih ya gitu. Kapan lagi nih gue ngebahas soal CVT atau maksudnya bongkar-bongkar CVT kan gitu. Jadi karena momennya aja gitu ini. Terus juga gue pengen ngerasain nih pakai persentri itu kayak gimana sih rasanya gitu kan. Karena kan bukan pakai persentri ya, semua pakai persentri sih. Maksud gue pakai persentri yang agak sedikit lebih keras gitu. Karena gue jajal tadi pakai yang standar nih, ini gue udah masukin pakai yang standar itu. Kalau dijajal pakai tangan ya, maksudnya ini emang nggak terlalu apa namanya kerasnya itu untuk 1000 rpm sama yang standar itu nggak jauh beda gitu. Cuman emang agak lebih kerasan yang 1000 rpm gitu. Cuman mungkin ininya juga gerungnya nggak terlalu ini banget sih ya gitu. Dan ini gue pengen jajal nih nanti 11 gram itu seperti apa, buat ya mungkin di bawahnya atau di top speednya juga kayak gimana. Karena gue pakai standar, terus keadaan ini ya, keadaan Persevity 1500, persentri standar, terus roller 10 gram sama rumah roller modif ini kerok juga nggak terlalu dalam banget gitu, cuman ini aja. Dan ini cuman modif sedikit aja buat ngelurusin, karena kemarin tuh lebih parah banget gitu pas sebelum dimodif ininya. Itu KPJ nya pas kemarin touring itu di 110 itu guys, 110. Nah jadi gue pengen coba jajal pakai persentri. Nah terus ganti rollernya juga 11 gram. Kalau misalkan lebih enak pakai ganti persentri ini pakai yang 1000 rpm ya, gue bakal pakai ini. Cuman kalau kurang enak gue balikin lagi ke standar gitu. Paling kalau roller itu udah pasti gue pakai yang 11 gitu guys. Oke, mungkin kita bisa langsung ini nih aplikasiin si rollernya. Roller ini sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang beda gitu kan kalau rollernya, jadi bisa langsung pasang aja. Cuman kalau misalkan pengen lebih kelihatannya lebih bagus aja disejajarin kayak gini nih. Nah itu gimana sih. Nah
gini, terus gini, situ gini, udah itu aja. Ntar nih bushingnya tinggal tutup. Silidernya juga masih aman, nggak perlu harus diganti. Kita cek, nggak ada bunyi sama sekali, aman. Tuh. Oke, kita lanjut di bagian ini nih. Nah, jadi si bagian depan, puli belakang tuh udah kepasang semua gitu. Jadi di video ini terutamanya, jadi gue cuman pengen ganti roller sama ganti persentrinya gitu. Nah, jadi apa namanya, tinggal kita ya karena udah kepasang semua gitu, jadi tinggal kita cek gitu, kita hidupin. Coba guys. Jadi knalpot udah direparasi lagi, udah diperbaiki lagi semuanya tadi. Itu yang gue bilang tadi itu apa sih namanya, udah bagian saringan dalamnya gitu tuh lepas gitu, bukan lepas sih, jadi lebih kayak dari si ini nih, pipa ininya itu dia kayak kepotong gitu lah, kepotong segini. Jadi tetap ada nih sambungannya di sini nih, gitu. Tapi bagian belakang sana jadi udah aman banget, udah nggak ada suara ini. Cuman ya gitu, balik lagi ke awal gitu kayak standar gitu. Jadi kalau misalkan kita ngebuka gas full itu dia lebih ngeblar gitu guys suaranya. Nah, ini suaranya kayak gitu. Yang kayak gini aja, pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, atau yang baru gabung, yang baru nonton channel gua. Terima kasih banyak, kan sehat selalu buat kalian, dan terima kasih buat yang selalu support channel ini, dan semoga juga channel ini bisa terus berkembang lagi gitu, bisa lebih nyaman lagi nantinya buat tontonan kalian gitu guys. Mungkin segini aja yang bisa gue kasih, dan buat kalian yang baru nonton atau yang baru mampir channel ini, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini biar lebih berkembang lagi tentunya gitu guys. Pokoknya gitu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.